Salah satu tokoh inspirasi bagi seorang sosok tokoh muda Aceh Fachrul Razi yang dikenal vokal di Senayan ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan kejayaan Aceh terkait di masa Utsmani Turki. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Fachrul Razi, senator asal Aceh yang berkesempatan berziarah ke makam Panglima Perang Sultan Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah, ulang tuan katruh di pekarangan makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. InsyaAllah kita jadi akan namung makam. InsyaAllah tanya akan namung makam. Pada abad ke-16, kerajaan yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera ini pernah menjalin hubungan dengan Kekaisaran Turki Utsmani. Hubungan diplomatik antara Kerajaan Aceh dengan Kesultanan Turki Utsmani dimulai pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Aceh ketiga yang berkuasa antara tahun 1537 hingga tahun 1568. Alhamdulillah, kita juga terus ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikebumikan di makam di Istanbul Turki. Dan doa insyaallah mendapat kedua kubu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fachrul Razi juga berziarah ke makam Sultan Sulaiman Al-Kanuni, di mana puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Kanuni. Untuk memudahkan perjuangannya mengusir Portugis dari Malaka, Sultan Alauddin membangun hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Turki Utsmani yang kala itu merupakan imperium Islam terkuat di dunia. Permintaan Sultan Alauddin itu disampaikan dalam surat-surat yang dikirim melalui utusannya berikut sejumlah rempah-rempah yang dibawa sebagai hadiah untuk Sultan Ottoman. Sultan di Turki Utsmani yang pernah mendapatkan surat dari Sultan Aceh adalah Sultan Sulaiman Al-Kanuni dan Sultan Salim II. Sultan Salim II memberi bantuan yang diperlukan, seperti alat-alat perang berikut tenaga ahlinya, serta berjanji armadanya akan dikirim ke Aceh untuk berperang mengalahkan bangsa Portugis dan merebut pulau-pulau yang dikuasainya. Hubungan Turki Utsmani dengan Nusantara masih terjaga hingga masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606 sampai 1636. Menurut Fachrul Razi, kerjasama Kesultanan Aceh Darussalam dengan Utsmani Turki juga pada saat Perang Aceh dan Belanda pada tahun 1873. Kerajaan Aceh bersitegang dengan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu karena telah menaklukkan satu persatu kesultanan-kesultanan yang berada dalam patronase Aceh, mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara. Konflik itu akhirnya memuncak ketika Belanda mengultimatum Aceh untuk berperang secara terbuka pada tahun 1873. Mengawali sebuah kisah 30 tahun perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda yang baru mampu diakhiri pada tahun 1903. Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, Sultan terakhir Kesultanan Aceh, berkontribusi sangat besar dalam peperangan tersebut, termasuk dalam permintaan bantuannya kepada Khalifah Utsmani saat itu, Sultan Abdul Hamid II. Pada saat ziarah ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih, Fachrul Razi berkisah bahwa Muhammad Al-Fatih merupakan Sultan Turki Ottoman yang berkuasa selama 2 periode, yakni sejak Agustus tahun 1444 sampai September tahun 1446. Dan Februari tahun 1451 sampai Mei tahun 1481. Ia terkenal sebagai penakluk Konstantinopel atau sekarang Istanbul Turki, yang sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Penaklukan Konstantinopel oleh Panglima Perang Muhammad Al-Fatih adalah salah satu sejarah penting dalam perjalanan peradaban keemasan Islam. Konstantinopel menjadi pintu bagi masuknya Islam ke daratan Eropa. Dari sinilah kekhilafahan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki menjadi negara adidaya yang disegani dunia saat itu. Biografi Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjelaskan kepada kita tentang rasa bangga mereka terhadap Islam, kecintaan mereka terhadap Al-Quran, serta kesiapan mereka untuk mati di jalan Allah. Mereka benar-benar hidup dalam keberkahan dan kemenangan. Mereka tidak mendapatkan itu kecuali dengan menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan menandai awal dari Kekaisaran Ottoman yang kuat di wilayah tersebut. Konstantinopel juga diubah namanya menjadi Istanbul, yang menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman. Apa saja hal yang patut kita teladani dari sosok Muhammad Al-Fatih?
Menurut Fachrul Razi, Muhammad Al-Fatih menguasai banyak bahasa. Dalam bukunya Ali Muhammad As-Salabi menulis, Sultan Muhammad Al-Fatih sedikitnya menguasai 3 bahasa Islam dengan sangat baik yang biasanya dikuasai orang-orang berpendidikan pada zaman itu, yakni bahasa Arab, Persia, dan Turki. Kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih mempelajari banyak ilmu. As-Salabi menulis dalam bukunya bahwa sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern lainnya seperti ilmu berhitung, ilmu falak, sejarah, serta pendidikan kemiliteran, secara teori maupun praktis. Ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih sosok yang fleksibel, inovatif dan penuh kejutan. Dengan mempelajari ilmu sejarah itulah, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian tumbuh menjadi seorang yang fleksibel, inovatif, dan penuh dengan kejutan. Keempat, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan tokoh yang banyak mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain dengan mendalami peristiwa sejarah. Seseorang bisa mengambil pengalaman dan pemikiran tokoh yang dibacanya tanpa harus hidup satu zaman dengannya. Selain itu, sejarah memungkinkan seseorang untuk tidak mulai kembali dari titik nol, tapi melanjutkan apa yang telah dibangun oleh orang-orang sebelumnya. Manfaatnya, jalan menuju keberhasilan orang tersebut menjadi lebih dekat. Kelima, Sultan Muhammad Al-Fatih sosok yang giat beribadah. Akan dibebaskan Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah dia. Dan ini sebuah indikasi yang baik. Sultan Muhammad Al-Fatih senantiasa melatih dirinya dengan karakter ksatria dan mendekatkan dirinya pada Allah dengan banyak beribadah. Keenam, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sosok yang pekerja keras. Sultan Muhammad, ia adalah kulminasi kerja keras para pendahulu dan ulama yang istimewa. Dan Al-Fatih ini terlihat jelas dari pemikirannya yang cemerlang dalam upayanya membebaskan kota Konstantinopel. Kesembilan, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sosok pemimpin yang adil. Al-Fatih justru menghormati para pemimpin agama lain dan berbuat baik kepada mereka. Slogan yang pernah Al-Fatih katakan adalah, keadilan sebagai pondasi kekuasaan. Kesepuluh, Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Al-Munyawi mengisahkan dalam bukunya, ketika Konstantin menolak untuk menyerahkan kota Konstantinopel, Al-Fatih bersiteguh, baiklah. Tidak lama lagi aku akan mempunyai singgasana di Konstantinopel atau aku akan mempunyai kuburan di sana. Dan ke-11, Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki sikap tawakal. Di samping itu, Al-Fatih juga diajarkan untuk tidak berbangga dan berpuas diri. Berbekal pengajaran dari para gurunya itu, Al-Fatih kemudian menanamkan sikap tawadu atau rendah hati atas semua pencapaian dan mempelajari kekalahan sebagai pertanda kurangnya ketaatan dan usaha.